Bagaimana hukum secara syariat berhaji dengan visa dakhili, Ustaz? Di mana kita tidak bermukim atau bekerja atau belajar di sana, hanya umroh sebelum bulan haji menggunakan visa ekspat untuk membuat iqomah dan membeli tasreh haji, lalu pulang dan kemudian saat bulan haji datang lagi untuk melaksanakan haji. Karena saya dapat penawaran ini dari teman dan ada travel juga, pastinya tanpa antri dan harga di bawah haji furoda, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini berat banget ini pertanyaannya. Nanti tolong dibantu Ustaz ya. Mohon izin. Nanti kita kabarkan ke Kementerian Agama insya Allah juga, Ustaz. Masya Allah, lebih menakutkan lagi kalau gitu. Baik. Jadi yang pertama jamaah, kita tahu bahwa haji itu adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada mereka yang mampu. Ayat yang ma'ruf yang sering kita dengarkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia diwajibkan oleh Allah untuk berhaji, lillah, hanya untuk Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan ada beberapa amal di mana Allah sebutkan persyaratan bagi mereka yang punya kemampuan. Maka kemampuan itu disebut oleh para ulama sebagai syarat wajib. Disebut sebagai syarat wajib. Kemudian berlaku kaidah seperti ini. Ma la yatimmul wujubu illa bihi fahuwa laysa biwajib. Apabila ada sebuah kewajiban tidak bisa ditunaikan kecuali ketika dia bisa memenuhi persyaratan wajibnya, maka mewujudkan persyaratan wajib itu tidak wajib. Mewujudkan persyaratan wajib itu tidak wajib. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Jika ada sebuah ibadah yang dia ada syarat wajib, mewujudkan syarat wajib itu hukumnya tidak wajib. Sebagai contoh, secara umum semua ibadah syarat wajibnya adalah baligh. Sehingga anak yang belum baligh dia nggak wajib ibadah. Meskipun berkaitan dengan masalah latihan bisa dimulai lebih awal. Sehingga anak usia 10 tahun, usia 7 tahun mereka diperintahkan, mereka boleh dipukul di usia 10 tahun untuk sholat, itu sebagai bagian dari pendidikan. Meskipun kewajiban dia nanti ketika dia baligh. Baik. Kalau misalnya ada anak yang dia belum baligh, kemudian besok mau datang bulan Ramadan, berarti posisi dia belum wajib puasa karena belum memenuhi syarat wajibnya. Ada nggak kewajiban bagi anak ini? Kamu kan belum baligh, besok Ramadan, usahakan nanti malam kau baligh ya, biar besok kau wajib. Mengupayakan cepat baligh caranya gimana? Berbahaya kan? Baik. Sini tak ajari, wah itu malah bahaya. Sehingga dalam hal ini seorang anak yang belum baligh dia tidak punya kewajiban untuk mempercepat dirinya biar segera baligh agar nanti dia wajib menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Hal yang sama juga berlaku untuk ibadah yang ada persyaratan kemampuan. Maka orang yang tidak mampu, misalnya mereka yang tidak mampu haji, apakah dia wajib kaya biar haji? Apakah orang wajib kaya untuk bisa zakat? Tidak. Karena kemampuan ini sifatnya kembali kepada kemampuan yang diberikan oleh Allah. Allah kasih dia kelebihan kekayaan, Allah kasih dia kelebihan dari sisi harta, sehingga dia bisa zakat, dia bisa haji. Maka orang tidak diwajibkan untuk memaksakan diri agar dia bisa menjadi orang yang memenuhi syarat wajib agar dia bisa menunaikan kewajiban. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, di tempat kita jamaah, haji itu kurang lebih ada 3 jalur yang resmi dari pemerintah ya. Pertama reguler, yang kedua khusus, yang ketiga furoda, yang ini merupakan visa yang diperjualbelikan dari para emir katanya langsung kepada konsumen. Baik. Lalu kemudian ada beberapa celah yang lain yang dipakai oleh sebagian orang. Ada yang pakai visa multiple, ada yang pakai visa ziarah, termasuk salah satunya adalah visa dakhili. Dia nanti menjadi seorang TKI
sampai kemudian mendapatkan iqamah, selanjutnya nanti diupayakan untuk bisa dapat tasrih. Pada prinsipnya, semua kondisi yang tidak normal pasti di situ ada hal yang tidak ideal. Pada prinsipnya demikian. Sehingga saya sendiri tidak tahu ya, perundangan yang berlaku untuk mereka yang statusnya sebagai TKI, kapan dia bisa mendapatkan iqamah? Apakah secepat itu? Karena realitanya yang menggunakan visa dakhili itu begitu dia sampai ke negara Saudi, dia tidak berada di posisi sebagai TKI. Dia tidak bekerja di situ, dia bukan karyawan siapapun dan dia bukan seorang pembantu atau yang lainnya. Maka dia datang ke sana untuk umroh, mungkin bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, setelah itu dia pulang, kemudian nanti balik lagi setelah mendapatkan tasrih haji atau iqamah. Nah, yang kita pahami seperti ini, Pak. Haji itu kan harus dilakukan dengan cara yang halal. Modal yang kita keluarkan untuk haji harus modal yang mubah, hartanya harus harta yang halal. Salah satu di antara ancaman yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang berhaji namun dengan harta yang tidak halal. Saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah la labbaika wala sa'daik. Enggak ada labbaik untuk kamu. Apa yang bisa dibayangkan oleh seorang jamaah haji pada saat dia menyatakan labbaik tapi ditolak oleh Allah? Saat dia menyatakan saya mau jadi tamu Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk menerimanya. Maka bisa dipastikan jangankan mabrur, Pak. Barangkali hajinya jauh untuk bisa diterima. Baik. Artinya semua proses yang tidak legal, yang di situ ada unsur entah bentuknya suap, sogok, aneka penipuan dan seterusnya, sebaiknya jangan dilakukan. Kok bisa, Pak? Anda mau melakukan ketaatan, kenapa mukaddimahnya pakai maksiat? Kalau mau melakukan ketaatan, gunakan mukaddimah tanpa maksiat. Tapi kalau tanpa maksiat, Pak, nunggu waktunya lama. Dan saya kalau mau percepatan dengan menggunakan visa furoda misalnya, nilainya terlalu mahal, saya nggak sanggup. Kalau demikian kembali kepada hukum asal. Jika Anda tidak bisa mewujudkan persyaratan untuk bisa wajib haji, nggak perlu dipaksakan. Ikuti prosedur yang berlaku, Anda bisa lakukan dengan cara normal. Kalau mau cepat, jadi pembimbing. Betul, Ustaz. Nah, Ustaz. Nyinggung aneh ini, Oh, Ustaz. bukan, Ustaz. Sehingga gunakanlah prosedur yang normal. Nah, saya sendiri wallahu alam tidak ngerti secara detail ya mengenai proses haji dakhili. Daripada nanti saya berbicara dengan data yang nggak benar, mungkin teman-teman dari pihak travel bisa ngasih data yang lebih terbuka. Karena ketika saya tanya di sebagian travel, kadang mereka menutupi. Sebagian travel cerita ke saya seperti ini, terus teman travel yang lain, itu bohong, tadi dia bilang kayak gitu nggak benar. Ini yang benar yang mana nggak ngerti saya. Akhirnya nampaknya kadang sebagian pembimbing itu jadi bulan-bulanan travel. Ya. Sehingga travel ngasih pengaruh, ini travel nggak benar, travel nggak benar, yang benar punya saya. Biar dia mau nanti jadi pembimbing di travelnya. Nah, sampai sekarang terus terang, saya nggak tahu mengenai proses bisa dapat tasrih bagi mereka yang menggunakan visa dakhili itu. Bagaimana prosedur yang normal, dan kalau nggak normal konsekuensinya apa? Apakah harus ada praktek suap atau sogok atau praktek nggak benar yang lainnya? Sekiranya kalau ada praktek itu, mohon travel dengan jujur menyampaikan nanti ada biaya tambahan sekian. Apa biaya tambahan ini, untuk ini, untuk ini. Baik, bagi para jamaah yang menyadari itu sogok, Anda mundur. Jangan sampai ketika kita mau melakukan ketaatan, kita awali dengan apa, Pak? Dosa besar. Dan setiap sogok adalah dosa besar. Sampai mohon maaf, ada sebagian yang cerita, pokoknya kalau pakai visa ziarah atau visa apa, begitu di imigrasi katanya sudah ada sesuatu. Wallahu a'lam. Kalau sudah diawali seperti itu, nggak usah dipaksakan. Gunakan yang normal saja, karena kita mau beribadah kepada Allah. Anda belum tentu bisa haji lebih dari sekali. Maka ketika kesempatan itu hanya sekali, maksimalkan
apalagi biaya yang Anda keluarkan besar, kalau bisa sekali mabrur begitu. Sehingga jangan awali dengan yang enggak beres. Wallahu alam. Fadhal Ustaz.